Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel Kawah Kepil. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Haji Eko Permono STMM. Beliau adalah Camat Kecamatan Kepil. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Selamat datang di Kawah Kecamatan Kepil Bapak. Terima kasih. Kali ini kami minta waktunya Bapak untuk sedikit berbincang tentang pengalaman Bapak menjadi Camat Kecamatan Kepil. Untuk mengawali perbincangan kita kali ini Bapak, mungkin Bapak bisa menyampaikan bagaimana perjalanan karir Bapak hingga menjabat posisi seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Lazim. Dan saya terima kasih juga hari ini sudah diundang oleh teman-teman dari KUA Kepil untuk bisa sharing informasi, mungkin sharing ilmu, mungkin sharing berbagai hal terkait dengan Kecamatan Kepil, dan mungkin sedikit bisa saya ceritakan perjalanan saya hingga saat ini kemudian menjadi Camat Kepil sudah 2 tahun lebih sedikit ya, 2 tahun, hampir 2 tahun 1 bulan. Jadi saya berawal dari sebelumnya saya menjadi CPNS itu tahun 2005, dan penempatan pertama kali CPNS di Kecamatan Kaliwiro selama 1 tahun. Kemudian saya dipindahkan ke Seda bagian pengendalian pembangunan waktu itu. Kemudian saya sempat dipindahkan juga ke Dinas Pendidikan menjadi Kasih Sarpras waktu itu, SMP dan SD. Kemudian kembali lagi ke Seda, kembali lagi ke Dinas Pendidikan menjadi Kepala Bidang Sarpras, kemudian ke DPU menjadi Kepala Bidang Sumber Daya Air, dan dari DPU pada tanggal 4 September tahun 2023 saya diberi amanah dipindahkan ke Kecamatan Kepil sebagai camat. Nah, ini sedikit cerita perjalanan karir saya sebagai pegawai negeri sipil. Sangat kompleks ya Pak, sangat banyak pengalaman yang 14 kali pindah saya sudah. 14 kali ya. Berarti tidak salah Bapak menjadi Camat Kecamatan Kepil. Kita punya figur yang begitu banyak pengalaman di berbagai sektor Pak. Insya Allah ya pengalaman hanya sebatas mungkin pengalaman saya 14 kali pindah. Kalau pengalaman di wilayah memang saya hanya di Kecamatan Kaliwiro 1 tahun waktu itu sebagai CPNS. Kemudian sebelumnya memang pengalamannya lebih ke teknis ya, ada di Dinas Pendidikan, ada di DPU, ada di Seda. Itu karena latar belakang pendidikan saya memang teknis. S1-nya sarjana teknik sipil, kemudian S2-nya magister manajemen. Dan sebelumnya saya sempat menjadi guru selama 5 tahun. Begitu banyak pengalaman yang kita peroleh ya dari pengalaman Pak Camat. Sejak kapan Bapak menjabat sebagai Camat Kecamatan Kepil? Saya menjadi camat di Kecamatan Kepil ini pertama kali saya menjadi camat itu tanggal 4 September tahun 2023. Saya masih ingat betul itu hari Senin. Hari Senin ya. Terus bagaimana Pak Camat istilahnya sebagai orang yang super sibuk ya Pak, mengelola waktu antara tugas negara dan juga sebagai kepala keluarga? Sebetulnya ketika saya punya pemikiran nih, punya pemikiran, mungkin ya bukan prinsip ya, pemikiran saja, bahwa ketika saya pertama kali mendaftar sebagai pegawai negeri sipil lewat jalur seleksi tes CPNS tahun 2004, itu memang saya sudah berniat bahwa ketika kalau saya diterima, hidup saya memang sudah menjadi milik negara seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa ketika menjadi PNS atau CPNS itu pengabdian, karena kita harus profesional. Ketika pengabdian itu, orang disebut mengabdi atau pengabdian itu berarti dia akan ya pengabdian ikhlas
tanpa digaji misalnya, atau bisa berlaku tidak profesional karena saya pengabdian kok. Makanya saya lebih cenderung lebih senang menyebut bahwa ya saya bekerja, saya diberi amanah, kemudian menjadi PNS sudah pilihan. Jadi hidup saya ya sudah punya negara. Saya, apapun itu harus saya berikan total ke negara. Untuk pembagian apa ya? Kalau dibilang sibuk ya sibuk, Pak. Sibuk ya sibuk, Mas. Ya jelas sibuk, karena di wilayah itu, apalagi di kecamatan itu, ngurusi dari orang sejak lahir sampai dengan meninggal, sampai dengan wafat, dengan segala permasalahannya, dan lebih banyak ke masalah sosial. Meskipun teknis juga ada, tapi lebih banyak ke masalah sosial. Dan pembagian waktunya ya, kalau untuk keluarga, bagi saya sih yang penting bukan kuantitas, tapi lebih ke kualitas. Jadi ada family time lah istilahnya, untuk keluarga itu lebih ke kualitas. Meskipun waktunya sebentar, tapi kualitas kita untuk diskusi dengan keluarga, ngobrol dan sebagainya, itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah porsi antara untuk keluarga dan untuk di kantor itu lebih seimbang. Ya. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa telah terjalin kerjasama antara KUA dan juga pihak kecamatan, yaitu berbentuk binrohis setiap hari Kamis. Lalu kira-kira apa yang menjadi motivasi Pak Camat untuk menjalin kerjasama dengan pihak kami KUA? Motivasi saya berawal dari, sebetulnya kami itu tidak bisa bekerja sendiri. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami di kecamatan itu tidak bisa bekerja, oh ini kecamatan Kepil, kantor kecamatan Kepil bekerja sendiri, tidak bisa. Jadi kami harus ada sinergitas dengan berbagai pihak, tidak hanya KUA, tidak hanya Polsek misalnya, tidak hanya Koramil, kemudian tidak hanya Puskesmas, Korwil Pendidikan, tidak Kades, tidak hanya itu. Kami harus menjalin hubungan dengan berbagai elemen, berbagai unsur. Salah satunya khususan di bidang keagamaan, itu kami harus bergandengan. Saya merasa saya harus bergandengan tangan dengan teman-teman di Kementerian Agama. Dalam hal ini yang ada di Kecamatan Kepil ya KUA. Jadi kami memang sejak awal kami berusaha untuk membangun sinergitas yang baik, untuk membangun kolaborasi yang erat dengan teman-teman di KUA. Salah satu kegiatannya setiap hari Kamis. Iya. Itu di Kecamatan Kepil memang seusai apel pagi kita ada pengajian rutin binrois yang kemudian dipandigani memang oleh teman-teman dari KUA Kecamatan Kepil. Itu kemudian masih banyak kegiatan keagamaan. Kita juga ada mujahadah selapanan rutin hari Selasa Wage, malam Rabu Kliwon. Itu juga kita gandeng teman-teman dari KUA, kita gandeng teman-teman tokoh-tokoh agama dan sebagainya. Karena wilayahnya memang kita mencoba menggandeng sesuai dengan makomnya masing-masing. Ketika urusan ketertiban, ketentraman, ya kita gandeng teman-teman dari Polsek, dari Koramil. Kemudian ketika urusan pendidikan, kita gandeng teman-teman dari Korwil bidang pendidikan. Nah, ketika urusan keagamaan, kita gandeng teman-teman KUA. Meskipun kemudian kami tidak menutup diri, misalnya udah pengajian rutin atau selapanan ya hanya untuk kecamatan dan KUA, tidak. Artinya teman-teman KUA ini yang kemudian mandigani di situ, tapi pesertanya ya kita gandeng semua. Lintas sektoral ya. Ya lintas sektoral. Pengajian di hari Kamis itu juga tidak hanya kami yang pegawai kantor kecamatan ataupun KUA, tapi juga teman-teman dari Polsek, Koramil, dan dari mana-mana, Puskesmas, bahkan untuk mujahadah itu terbuka untuk masyarakat umum. Iya. Terus karena Kecamatan Kepil itu kan banyak sekali program ya Pak. Di antaranya adalah program Kejar Harapan. Mungkin Bapak bisa menjelaskan latar belakang program tersebut dan bagaimana, seperti apa sih program tersebut? Kejar Harapan itu sebetulnya adalah kependekan dari Kepil Mengajar dan Pencegahan Pernikahan Anak. Nah, itu berawal dari keprihatinan kami bahwa di Kepil ini tingkat pendidikannya masih rendah.
angka anak tidak sekolahnya juga masih tinggi. Karena itu efek domino. Ketika anak-anak di Kepil pendidikannya rendah, banyak yang tidak sekolah, itu juga akan mengakibatkan terjadinya pernikahan usia anak. Iya. Itu jelas, ketika anak tidak sekolah, dia kan kemudian alternatifnya kan bekerja atau menikah gitu kan. Ketika terjadi pernikahan anak, itu pun juga akan mengakibatkan banyak hal. Tingkat perceraian tinggi. Iya. Karena anak-anak yang menikah di usia anak ini akan rentan perceraian. Yang kedua, keturunannya apabila dia punya anak dan sebagainya akan rentan beresiko untuk menderita stunting. Nah, itu efeknya akan sangat luas, dampaknya akan sangat banyak sekali. Kemudian ketika angka stunting tinggi juga nanti akan berdampak di tingkat kemiskinan dan seterusnya, itu kompleks sekali. Nah, Kepil Mengajar ini, Kejar Harapan ini, kita menggandeng ini wujud sinergitas dan kolaborasi berbagai elemen yang ada di Kecamatan Kepil. Harapan dari program Kejar Harapan itu yang real seperti apa, Pak? Realnya kita mengurangi angka anak tidak sekolah. Jadi mungkin sedikit saya jelaskan, kegiatan Kejar Harapan ini adalah kegiatan yang melibatkan berbagai elemen. Dari kami di pemerintah daerah, teman-teman ASN, teman-teman guru, kepala sekolah, teman-teman TNI, Polri, teman-teman kesehatan, dan juga teman-teman dari KUA, plus kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, untuk memberikan motivasi kepada siswa kelas 6 SD untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, ke SMP atau MTS, kemudian siswa kelas 9 SMP MTS untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ke SMA, SMK atau MA. Harapannya dengan kegiatan Kejar Harapan ini kita akan mengurangi angka anak tidak sekolah di Kecamatan Kepil, dan nanti efeknya kalau itu sudah berkurang, tidak ada pernikahan usia anak juga berkurang, kemudian nanti angka perceraian berkurang, stuntingnya berkurang, tingkat kemiskinan juga berkurang. Kira-kira tantangan terbesar yang pernah Bapak alami atau momen yang paling berkesan selama memimpin Kecamatan Kepil seperti apa, Pak? Jadi kalau tantangan selalu ada nih, dimanapun kita bekerja lah, dimanapun kita berada, tantangan selalu ada. Ketika saya dulu di Seda juga tantangan selalu ada, kemudian ketika saya di Dinas Pendidikan, di DPU, bahkan kita nganggur pun kan tetap ada tantangan. Kita nganggur pun kan tetap ada tantangan. Artinya apalagi kemudian saya berada di wilayah, khususnya di Kecamatan Kepil, tantangan banyak sekali. Satu, dari kondisi geografis, Kepil itu kan cukup luas dan jarak dari antar desa itu juga cukup bervariasi. Kondisi geografisnya ada yang di dataran tinggi, ada yang di dataran rendah dan sebagainya. Itu tantangan yang pertama, tentunya wilayah. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat itu kan juga karakter masing-masing orang, masing-masing wilayah berbeda-beda. Misalnya orang Pulau Saren dengan orang Gading Sukuh itu karakternya berbeda. Untuk menghadapi itu ya memang saya ada bukan tips, cuman saya memang punya prinsip, kita itu harus pintar adaptasi. Itu yang paling penting. Dimanapun kita berada, kita harus bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan. Saya meskipun kita pintar adaptasi itu tidak tanpa harus kemudian kita kehilangan karakter. Karakter memang ya, yang namanya karakter watak itu kan dimiliki setiap orang lah ya. Seperti misalnya panjenengan karakternya memang halus, lembah mana dan sebagainya gitu kan. Tapi ketika kita berada di lingkungan tertentu ya kita harus pintar beradaptasi, menyesuaikan diri, bagaimana lingkungan itu ngerti empan papan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ngerti empan papan. Atau di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kita harus pandai-pandai beradaptasi. Dan saya punya kewajiban bagi saya pribadi.
saya yang harus beradaptasi ke lingkungan. Bukan kemudian ketika saya datang lingkungan yang harus beradaptasi dengan saya, tapi saya yang harus beradaptasi dengan lingkungan. Sebelum nanti ada pesan-pesan dari Pak Camat, ini ada pesanan dari teman-teman karena melihat media sosialnya Pak Camat, kita akan menanyakan bagaimana tip dan trik dalam bermedia sosial, karena kita melihat hasil dari foto-foto Pak Camat itu sangat bagus, itu bisa menjadi istilahnya inisiatif bagi kita bagaimana cara bermedia sosial yang baik. Mungkin begini, saya itu berawal dari media sosial, artinya media sosial itu saya awali dengan semangat bahwa itu untuk hiburan dulu. Ketika awal dulu saya termasuk pengguna agak cukup lama, pengguna Facebook agak cukup lama. Itu memang saya berawal dari hiburan yang pertama, kemudian beranjak lagi dari sekedar hiburan, kemudian kita membangun jejaring sosial. Artinya teman-teman lama yang lama tidak ketemu, kemudian ketemu lagi di media sosial dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya sampai sekarang saya pengguna Instagram, kemudian X ya, Twitter. Kalau TikTok memang saya tidak begitu menyukai. Saya orang yang tidak bisa joget soalnya. Kalau nanti pakai TikTok saya nggak harus joget, Pak. Saya harus dipaksa itu kayaknya. Saya pengguna YouTube, kemudian ya itu paling Facebook, Instagram, X, YouTube, yang memang itu menjadi media saya untuk bersilaturahmi. Yang paling penting adalah kita bisa memilah dan memilih, menyaring, ada filter lah ya. Karena media sosial itu bagi saya kalau bisa dimanfaatkan secara positif, bisa dimanfaatkan secara negatif. Secara negatifnya apa? Di media sosial itu orang bebas ngomong apapun tanpa harus menunjukkan identitasnya. Artinya di situ betul-betul bisa digunakan orang yang memang punya mental pengecut ya, atau lempar batu sembunyi tangan. Nanti saya bisa saja memblow up hal negatif tentang panjenengan misalnya, tanpa harus saya diketahui identitas saya. Saya bisa menggunakan akun palsu dan sebagainya. Namun demikian, ya bagaimana kemudian kita bisa memilah dan memilih, memfilter hal-hal yang ini bagus untuk kita ikuti, ini jangan kita saring hal-hal yang negatif seperti itu. Dan media sosial itu sekarang menjadi media yang paling berpotensi untuk memprovokasi. Iya. Apapun itu kalau sudah viral itu kemudian menjadi hal yang paling gampang untuk dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu. Sebagai contoh misalnya seperti kemarin sampai ada kejadian di bulan Agustus ketika banyak sekali demo itu sampai media sosial di take down itu karena ya memang di satu sisi itu akan melanggar kebebasan berekspresi, di sisi yang lain itu juga digunakan untuk mencegah agar media sosial ini tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif. Meskipun juga kita tidak bisa kemudian menjudge itu yang disampaikan di media sosial semuanya negatif, tidak. Ya sekarang tinggal tergantung bagaimana kita untuk menyaring, memfilter, termasuk ke anak-anak kita. Saya selalu menekankan ke anak-anak saya, ya media sosial itu hanya untuk lucu-lucuan aja lah. Jadi jangan sampai media sosial dijadikan patokan. Karena sekarang menurut saya ibu-ibu misalnya, ibu-ibu bikin story di WA, story galau misalnya, tidak dikasih uang belanja sama suaminya kurang, bikin story di WA. Ada orang tertentu yang kemudian memanfaatkan itu. Iya. Kenapa Mbak? Wah, itu ada celah untuk masuk. Ada celah untuk masuk. Saya itu bisa dikatakan tidak pernah di media sosial kemudian nge-share hal-hal yang sifatnya curhat. Bisa dikatakan tidak pernah. Jadi kalau bisa dilihat di media sosial saya lebih ke hiburan dan lucu-lucu.
Ya ada hal yang juga saya senang dengan media sosial di KUA ini, eh, selalu ada apa ya, semacam quotes. Ada quotes di media sosial dari KUA, entah itu berupa media visual grafis ataupun video audio quotes. Ini hanya kalau nggak salah hanya ada di KUA Kepil. Di KUA yang lain belum ada. Dan saya juga tidak akan ngomong, oh itu niru mana, itu enggak ya. Kan untuk Kecamatan Kepil itu sudah lama juga itu. Di Kecamatan Kepil itu Instagramnya kita selalu ada waktu tertentu, ada quotes yang ya lucu-lucu aja, lucu-lucuan aja. Kalau tips dan trik yang pertama untuk mengelola media sosial, konsisten. Jangan kemudian angin-anginan. Misalnya kayak gini, ini podcast, masuk YouTube dan sebagainya. Berjalan 1, 2 kali, 3 kali, kemudian bosen, udah nggak pernah lagi. Ya, itu bagi saya untuk pengelolaan media sosial yang seperti itu yang harus dihindari. Konsisten. Kalau kami di kecamatan memang kita ada prinsip untuk Instagram one day one post. Satu hari satu postingan. Dan di hari tertentu itu terjadwal. Misalnya di Selasa kita ada postingan edukasi, informasi dan sebagainya, itu hari Selasa. Kadang kalau kita kehabisan bahan, juga loh. Kehabisan bahan, kita cari hal-hal yang aktual, yang ada hubungannya dengan Kecamatan Kepil. Hanya sebatas misalnya kita menyebut satu desa, misalnya desa Kalimuluh misalnya. Kalimuluh jumlah penduduk berapa, laki-laki berapa, perempuan berapa, kita berikan edukasi, informasi dan sosialisasi ke masyarakat. Itu setiap hari Selasa di Instagram kami selalu seperti itu. Jadi makanya followers di Instagram Kecamatan Kepil itu sekarang sudah agak lumayan. Dari saya masuk itu pertama 146 followers. Sekarang sudah hampir 1.400. KUA berapa, Mas? Nah, itu harus dipush dan konsisten. Kalau misalnya kita prinsip one day one post, ya kita setiap hari harus posting apapun itu. Dan satu hal lagi, media sosial dinas, media sosial institusi resmi itu jangan hanya kemudian menjadi media sosial publikasi kegiatan pimpinan. Jangan hanya menjadi media kegiatan, misalnya di kecamatan, oh itu kegiatannya Pak Camat setiap hari seperti apa. Jangan hanya seperti itu. Artinya kita harus memberikan edukasi juga ke masyarakat dan diharapkan ada interaksi. Kita posting kegiatan, misalnya oke lah kegiatan camat, misalnya kita ada rembuk stunting ya, di desa. Rembuk stunting kita posting, apa sih rembuk stunting itu? Rembuk stunting itu apa, tujuannya apa, baru diberi caption juga camat hadir pada kegiatan rembuk stunting dan sebagainya. Jadi jangan hanya melulu kegiatan Pak Camat hari ini, Bapak Camat kegiatan di sini dan sebagainya, jangan hanya melulu itu gitu. Artinya pimpinan bagi saya, dalam hal ini saya sebagai camat, saya sudah tidak perlu publikasi. Mau tidak mau ya warga Kecamatan Kepil ya camatnya saya, tanpa harus dipublikasi ya camatnya saya. Apalagi camat itu kan jabatan yang apa ya? Jabatan wilayah yang tidak dipilih. Kepala desa, bupati, gubernur, presiden itu kan semuanya dipilihan. Tapi kalau camat kan tidak. Kita ada di wilayah, kita jabatan wilayah tapi yang tidak dipilih. Jadi bagi saya sebagai camat tidak perlu apa ya? Tidak perlu popularitas, tidak perlu pencitraan, tidak perlu publikasi. Karena popularitas, publikasi dan pencitraan itu memang harus untuk posisi-posisi tertentu memang harus dimiliki. Tapi kalau sekarang saya mau pencitraan, mau publikasi, mau terkenal juga, mau tidak mau ya Kecamatan Kepil camatnya saya, dan mau tidak mau saya camat Kepil gitu kan. Artinya saya tidak kemudian besok tidak dipilih lagi, yang milih bukan tidak dipilih langsung, saya dipilih oleh pimpinan. Ya. Oke, yang terakhir Pak Camat, mungkin ada pesan-pesan dari Pak Camat untuk masyarakat umum di Kecamatan Kepil. Untuk teman-teman warga masyarakat Kecamatan Kepil, saya Camat Kepil
mengajak mari kita bersama-sama bergandengan tangan selalu menciptakan Kepil ini dalam kondisi yang nyaman, tentram, aman, damai. Saya dan teman-teman di kantor Kecamatan Kepil beserta teman-teman di OPD-OPD lain, institusi lain di Kecamatan Kepil tidak bisa bekerja sendiri. Kami bisa bekerja dengan baik, bisa membuat Kepil ini aman, tentram, nyaman, damai apabila kita bersinergi. Tidak hanya antar OPD, tidak hanya antar perangkat daerah, tidak hanya antar institusi, tapi juga dengan masyarakat. Apapun itu, kami adalah bagian dari keluarga besar Kecamatan Kepil. Saya selalu menyebut bahwa kita ini adalah keluarga besar Kecamatan Kepil. Artinya Kepil mau menjadi seperti apa ya tergantung dari kita semua tanpa terkecuali. Tidak hanya saya Camat, tidak hanya Pak Layim yang ada di KUA, teman-teman KUA, juga tidak hanya Bapak Ibu Guru, tidak hanya kemudian Pak Lurah, Pak Kades, perangkat, tidak, tapi semua unsur masyarakat. Kita semua harus bergandengan tangan, kita ini satu keluarga. Makanya saya selalu menyebut keluarga besar Kecamatan Kepil. Kita satu keluarga, satu orang misalnya kejepit pintu ya semuanya akan merasakan sakit. Kita satu keluarga besar ya, satu tubuh. Mari bersama-sama kita bergandengan tangan dan semoga Kepil bisa menjadi lebih baik lagi. Amin, amin. Kemudian kita berusaha untuk membuat Kepil, Wonosobo dan negara kita Indonesia ini baldatun thayyibatun. Amin, amin, amin. Oke Pak Camat, terima kasih atas waktu yang telah Bapak luangkan untuk hadir di channel KUA Kepil. Semoga dapat memberi inspirasi pada masyarakat Kepil secara umumnya dan dapat memberikan berkah kepada warga Kecamatan Kepil. Amin, amin. Semoga Pak Camat senantiasa diberi kesehatan. Amin, amin, amin. Kelancaran dalam bekerja. Amin, amin. Demikian yang kita bincang pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Camat. Siap.